Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah review buku yang ke-15. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Lufianti GNT Menas, NIM 1603080002. Saya semester 9 kelas reguler sore, kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Teknologi Informasi dalam Demokrasi yang diedit oleh Alan F. Weisstein. Karya-karya ini jelas berupaya untuk memfokuskan perhatian masyarakat kemana teknologi elektronik dapat membawa kita jika kita tidak mengembangkan instrumen materi kontrol, hukum, politik, dan budaya. Dalam arti sastra, seperti merupakan penyeimbang banjir tentang tulisan tahun 2000 yang muncul pada pertengahan 1960-an, di mana fisik kompetensi sosial begitu sering didasarkan pada peningkatan teknologi komputer yang luas, menyebarkan penggunaan sistem informasi untuk pengembangan keputusan ilmiah. Bahan dasarnya untuk bergerak menuju sistem informasi teknologi sudah ada di sini. Komputer yang kuat, sistem komunikasi yang kompleks, dan berbagai teknik ilmu manajemen untuk pengambilan keputusan melalui data, analisis, dan teori sistem. Terkadang sendiri-sendiri dan terkadang dalam multiprogram. Teknik ini menyebar dengan cepat ke seluruh sektor, pemerintah, dan organisasi swasta masyarakat Amerika. Lebih dan lebih banyak lagi pejabat pemerintah diliputi oleh kompleksitas sosial saat ini, masalah dan kesulitan mencapai sukses dengan keputusan tradisional. Teknik pembuatan mulai mempertimbangkan teknologi informasi baru, mendengarkan pengembang sistem dan ilmuwan sosial yang melukis visi, memikat dari pendekatan ini sebagai cara untuk menyelamatkan masyarakat demokrasi dari data overload dan keputusan kebuntuan. Bahkan pada tahap awal ini teknologi memang diakui belum sempurna pada pola organisasi. Untuk pendekatan semacam itu sangat berpengalaman mental penggunaan komponen teknologi informasi dalam keputusan publik. Pembuatannya telah memicu perdebatan penting mengenai privasi individu dan sistem informasi komputer. Itu tampaknya adil dan tak terhindar dalam masyarakat demokratis bahwa warga negara harus dibayar beberapa hak dasar mengenai informasi pribadi yang menjadi tercemar. Legislasi harus memberikan setiap warga negara hak untuk memperoleh salinan cetak dari file komputer manapun yang berisi informasi pribadi. Warga negara juga berhak mendapatkan daftar organisasi atau individu yang telah menanyakan informasi pribadi semacam file itu. Program Harvard mendorong sebagai bagian dari studinya di teknologi dan politik, mulai bekerja dengan menyegarkan bacaan di bidang politik sendiri, ilmu pengetahuan terutama dalam materi administrasi publik dan antar hubungan pemerintah. Dari sana mengarungi rawa multiliteratur disipliner tentang perilaku organisasi, pengambilan keputusan, dan teknologi informasi. Sistem informasi teknologi publik sebagai salah satu di mana lembaga pemerintah mengakumulasi dalam skala besar dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan menerapkan output ke produk dan penggunaan analisis sistem dalam proses pengambilan keputusan badan tentang masalah kebijakan sosial, kebijakan publik.
Badan Legislatif menyatakan bahwa administrasi yang sehat peradilan pidana sangat tergantung pada pertumbuhan pada pengumpulan yang efektif sebagai simulasi dan pengambilan informasi yang tersedia dan penyebarannya kepada instansi pemerintah yang sesuai, bahwa informasi semacam itu seharusnya dibagikan di antara lembaga pemerintah yang peduli dengan deteksi, penahanan, penuntutan hukuman, pengurungan, dan rehabilitasi pelaku kriminal, dan melalui penggunaan data elektrik, pengelolaan, dan sudut terkait. Sistem harus ditetapkan untuk provide fasilitas data pusat di mana informasi yang relevan dapat ditabiskan dan tersedia kapanpun dan dimanapun diperlakukan dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan dan administrasi peradilan pidana. Untuk menggunakan informasi ini secara cerdas, diperlukan sari untuk memahami keterkaitan antara konsekuensi jangka panjang dari operasi agensi ini. Ini pada gilirannya membutuhkan longitudinal dan informasi kumulatif tentang individu berasal dari yang terlibat personal, dan divisi anggaran memfokuskan analisis pada manajemen dan kontrol atas dasar lembaga oleh lembaga. Ada juga yang muncul dari PBB. Badan Legislatif harus menyetujui anggaran tahunan. Jika Komite Keuangan tidak tahu kebutuhan yang diproyeksikan di bidang fungsional dan rencana jangka panjang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka tidak dapat menjadikan sebagai rekomendasi yang cerdas, seperti yang bisa. Di sisi lain ada legislator yang cenderung tidak melakukannya. Dilihat di luar pemilihan berikutnya. Jika pengajuan PBB umumnya tersedia mampus ke seluruh badan legislatif, dan akibatnya kepada publik, badan-badan mungkin cenderung menyembunyikan ekspresi masalah mereka yang sebenarnya dan terus terang mampu memenuhi kebutuhan masa depan. Sebagian besar hukum Amerika menangani masalah ini dengan menetapkan standar umum kerahasiaan untuk informasi yang diberikan kepada lembaga pemerintah di bawah paksaan hukum, seperti data sensus, informasi jaminan sosial, catatan pajak, pendapatan. Namun yang terbaik pelindung di bagian ini tetap menjadi ketidakmampuan lembaga pemerintah dan otoritas swasta untuk menggunakan segunung informasi yang telah mereka amankan dengan cara yang terpusat dan efisien. Ketakutan dan manipulasi dan penetrasi ke dalam lingkup intim otonomi melalui teknik semacam itu telah dibuat protes khawatir terhadap respon yang tumbuh untuk psikopengawasan logis. Area telah mengalami lompatan terbesar dalam teknologi kapasitas logis. Bagaimanapun, bukanlah pengawasan fisik atau psikologis, tetapi pengawasan data. Dampak dari pemrosesan data oleh komputer adalah perubahan dengan cara yang begitu mendalam sehingga baru saja kita menyadarinya. Akhirnya, karena pemerintah harus berurusan dengan meningkatnya tanggung jawab mutilitas dalam kesejahteraan sosial, penegakan hukum, kepatuhan hak sipil, ekonomi peraturan dan perkiraan nomik, dan keamanan nasional, tekanan telah dipasang untuk sistem informasi terpusat yang menerapkan skala analisis data pada basis statistik dan dokumen pribadi. Tentu saja koleksi dan penyimpangan di komputer sejumlah besar data pribadi tentang individu dan data pribadi tentang kelompok tidak berarti bahwa
memiliki teknologi untuk membuat semua perbandingan anak, sintesis dan pengambilan mendukung informasi. Komputer, sistem, kadang-kadang mengklaim atau kritik. Mereka kadang membayangkan kesepakatan yang bagus. Pekerjaan saat ini sedang dilakukan untuk membuat salah satu bank data umum tujuan statistik atau sistem intelijen untuk penegakan khusus menganalisis data kapasitas dalam bentuk yang dapat digunakan. Semakin rumit operasi bercampur dan mencocokkan diperlukan, semakin banyak kesulitan yang ditimbulkan komputer dalam bentuk yang sekarang. Sketsa singkat interaksi antara teknologi hukum dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Amerika selama hampir 2 abad menunjukkan dengan cara singkat mungkin karakter revolusioner dari situasi tersebut yang kita hadapi hari ini. Semakin banyak yang terpusat kolam pada individu, semakin serius aliran tidak terbatas informasi. Ini menunjukkan bahwa kita perlu dalam sistem hukum kita beberapa prosedur untuk mengklarifikasikan informasi ke dalam berbagai kategori dan membedakan hak untuk menggunakan informasi tersebut sesuai dengan untuk klarifikasi. Misalnya informasi pribadi dibagi menjadi masalah catatan publik yang diharapkan terbukti untuk hampir setiap hari. Informasi rahasia yang diberikan sebagai kepercayaan kepada individu tertentu atau lembaga dengan harapan penggunaan terbatas, dan informasi keamanan yang diberikan dengan harapan non-sirkulasi lengkap atau yang berisi informasi menghina tentang individu yang telah diperoleh dengan pengawasan fisik dan psikologis. Standar yang berbeda harus ditetapkan untuk penerimaan penyimpangan dan sirkulasi kelas yang berbeda informasi tersebut. Demikian pembahasan buku yang ke-15. Saya ucapkan terima kasih.